Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di kesempatan kali ini, kita mau bikin dessert box yang seger-seger dengan rasa tradisional. Tanpa oven, tanpa whipped cream, ini enak banget. Cocok banget disantap saat dingin, bisa jadi ide jualan. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Untuk lapisan pertama, kita bikin cake pandan kukus. Siapkan dulu kukusannya minimal 15 menit sebelum adonannya masuk. Dan untuk bahan-bahannya yaitu 3 butir telur, 70 gram gula pasir atau 4,5 sendok makan, setengah sendok teh SP, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder, 3 sendok makan minyak goreng, 4 sendok makan santan kemasan, setengah sendok teh pasta vanila, dan secukupnya pasta pandan. 6 sendok makan tepung terigu protein sedang atau 60 gram, dan 1 sendok makan tepung maizena. Pertama kita ayak dulu bahan keringnya, supaya lebih mudah tercampur dan nggak bergumpal. Selanjutnya campur bahan basah yaitu minyak, santan, pasta vanila, dan pasta pandan. Aduk rata dan sisihkan. Kemudian mix telur, gula, dan SP hingga putih kental berjejak dengan kecepatan tinggi. Jika sudah kental dan jika diangkat meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang seperti ini udah cukup. Selanjutnya, masukkan bahan kering dan bahan basah secara bergantian. Aduk lipat atau aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Lanjutkan sampai bahan kering dan bahan basahnya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, dan pastikan nggak ada lapisan minyak dan santan yang mengendap di bawah, selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Untuk bagian pinggirnya nggak perlu diolesin apa-apa ya. Hentak-hentakan loyang untuk meminimalisir udara besar yang terperangkap. Kemudian kukus selama 20-30 menit atau sampai matang di api sedang di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jika sudah matang, angkat. Dan ini mohon maaf, tadi sempat dibuka kukusannya untuk mengisi air kukusan. Jadi maaf ya teman-teman kalau hasil permukaan cake-nya nggak rata. Sebaiknya jangan dibuka tutup ya. Kemudian sisir pinggiran cake-nya seperti ini. Selanjutnya, balikkan di atas cooling rack dalam posisi loyang masih menutupi cake-nya. Kita tunggu selama 15 menit sampai cake-nya suhunya turun. Setelah itu buka loyangnya dan lepaskan kertas bakingnya. Potong sesuai selera menyesuaikan bentuk wadah. Karena loyang yang kugunakan ukurannya 20x7 cm, jadi harus dipotong kecil-kecil dulu. Dan ini pas banget untuk 3 box ukuran 10x10 cm. Susun di dalam wadah atau box yang digunakan. Jika sudah, kemudian kita sisihkan sebentar. Kita akan membuat lapisan kedua, siapkan secukupnya cendol. Cendol ini bisa beli di pasar atau kalau mau bikin sendiri juga bisa. Saring terlebih dahulu dan sisihkan. Semua bahan-bahan lainnya dimasukkan ke dalam panci, yaitu 80 gram gula pasir, 1 sendok makan penuh bubuk agar-agar plain, 1 lembar pandan yang sudah diikat,
350 ml santan, dan 150 ml air. Aduk sebentar, kemudian masak di api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Jika sudah mendidih, angkat. Sekarang susun secukupnya cendol di atas cake, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, tuangkan lapisan agar-agar santan atau puding santannya. Jangan penuh-penuh ya teman-teman, sisakan sedikit space seperti ini. Kemudian sisihkan dan biarkan hingga set. Selanjutnya siapkan 50-60 gram gula merah atau gula jawa yang sudah diiris-iris. Masukkan 100 ml santan. Tambahkan 200 ml air, 1 sendok teh penuh tepung maizena, sejumput garam, dan 1 lembar daun pandan ikat. Aduk sebentar. Masak sambil terus diaduk hingga kental dan mendidih. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman kekentalannya. Jangan khawatir terlalu cair karena nanti setelah didinginkan dalam kulkas akan membentuk lapisan kental di atasnya. Dan cairan gula merah ini bakalan membentuk gradasi warna seperti es cendol dawet di dessert boxnya. Selain itu, cairannya juga bakalan meresap ke bawah hingga ke cake-nya, dan ini bakalan bikin cake-nya semakin enak. Tuangkan di atas lapisan kedua yang sudah set, biarkan uap panas agak hilang, baru bisa ditutup. Dessert ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas, karena dikonsumsi saat dingin rasanya lebih enak. Dessert ini tahan selama 3 hari di dalam kulkas bagian bawah atau chiller ya teman-teman. Nah teman-teman, ini setelah seharian di dalam kulkas, bagian atasnya udah memadat dan terbentuk gradasi warna. Cake-nya yang lembut, menampung cairan dari lapisan kedua dan lapisan ketiga. Nyes, kalau digigit ini benar-benar kerasa seger dan dinginnya. Rasa dari legitnya cendol pas banget sama gurihnya santan dan manis gula merah plus wanginya pandan. Selamat mencoba. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.